Strabis TV dengan saya Tessa Angelita Resia dan Ibu Andi ya. dan Dede Fatima. Ya Ibu selaku salah satu peserta dari pelatihan atau WUB yang diadakan oleh Dinas UMKM dan Koperasi di Kota Bandung ini, usaha apa ya atau bisnis apa yang sedang Ibu jalankan saat ini? Bisnis yang saya jalani itu bergerak di bidang makanan, khususnya bakery. Produk yang saya produksi adalah roti kentang. Roti kentang saya itu terbuat dari bahan pelembut kentang segar ya, bukan dari kentang tepung. Lalu diolah secara baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ya Ibu menjalankan usaha ini? Saya menjalankan usaha khususnya roti kentang itu sudah dari tahun 2009. Sudah cukup lama berarti ya. Oke, kalau boleh tahu keunggulan enggak ya, latar belakang atau inspirasi Ibu ketika akan melakukan usaha di bidang ini itu apa emang passion yang ada di bidang makanan atau seperti apa? Kalau dibilang latar belakang, saya dan suami saya ingin menjalankan usaha bakery itu tidak punya latar belakang di bidang makanan. Jadi memang kami menjalankan ini awalnya dari tuntutan hidup, berkeluarga, punya anak, lalu harus makan, harus dan segala macamnya tuntutan hidup. Lalu kami punya usaha makanan jenisnya kue basah. Lalu kenapa bisa jadi roti kentang? Karena pada saat itu usaha kue basah itu kan kalau diproduksi harus langsung dikonsumsi. Sedangkan saya dan suami saya tuh tersendat modal. Kalau misalnya sudah diproduksi tidak langsung dijual, berarti kan itu tidak produktif. Pengeluaran dan pemasukannya tidak produktif. Terus saya tercetus bagaimana kalau buat produk itu yang tahan lama. Dan salah satunya roti. Sedangkan roti itu persaingannya ketat. Akhirnya memutuskan untuk gimana supaya membuat roti itu beda dari yang lain. Lalu terinspirasi dari donat kentang. Dan donat kentang itu kan memang sudah dikenal banyak orang ya. Tapi kalau kentang dibuat roti belum ada. Gitu. Jadi ya dari situlah saya sama suami saya itu membuat roti kentang dan alhamdulillah diterima sama masyarakat. Cara Ibu untuk memasarkan produk Ibu itu sendiri pas awal kayak gimana? Untuk awalnya karena sebelum itu saya sudah berdagang, jadi awal mulanya saya tawarkan ke customer saya sebelumnya, door to door lah istilahnya ya. Lalu alhamdulillah dari cara seperti itu banyak yang mengenal, banyak yang akhirnya sudah mengenal, akhirnya kebagian dan berani untuk pesan dalam jumlah banyak. Berupa toko gitu sekarang? Enggak, kami home industri, masih home industri. Nah, ada nggak pesan-pesan dari Ibu untuk pelaku-pelaku usaha di luar sana yang sebenarnya mereka tuh pengen punya usaha, pengen punya bisnis yang lebih besar tapi masih takut? Sebenarnya kalau pesan-pesan untuk teman-teman yang baru memulai atau sedang menjalani usaha, satu, mungkin kita harus punya mimpi. Kuncinya punya mimpi. Karena kalau dari mimpi itu ada kita untuk kemauan, ada rasa semangat. Lalu jangan lupa kalau sudah punya mimpi harus diakhiri dengan kenyataan. Harus diakhiri dengan betul punya mimpi dan diakhiri dengan kenyataan. Kalau misalnya tidak diakhiri dengan kenyataan itu jatuhnya jadi menghayal. Iya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau menjadi kenyataan, nikmati proses untuk menjadi kenyataan. Jadi itu jatuh bangun usaha yang baik adalah usaha yang dijalankan, jadi seperti itu ya betul. Nah, harapan Ibu sendiri untuk kedepannya ingin usahanya lebih baik lagi atau seperti apa?
Harapan saya adalah usaha saya dan suami saya itu semoga menjadi wadah atau tempat bagi orang-orang yang ingin mempunyai pekerjaan. Jadi pada intinya saya ingin sukses, karena kunci orang sukses itu ketika kita bisa mensukseskan orang lain. Jadi dari usaha ini semoga saya bisa mensukseskan orang lain dari keuntungan penjualan produk yang saya dan suami saya jalani. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, tujuan dan targetnya juga bisa tercapai. Terima kasih atas waktunya ya Bu, dan sampai ketemu di episode yang selanjutnya. Terima kasih.